Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Aku doakan semoga kalian semua sehat selalu ya, dan makin sukses ke depannya. Aku juga mau ngingetin nih buat kalian yang belum subscribe, untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya ya. Check it out. Answer me when I talk to you. Hey, any weapons here? Di awal film kita melihat satu unit pasukan anti-teror yang sedang bertugas di Afghanistan. Salah satu pejuang militan ditangkap dan sedang diperiksa. Ia tidak menjawab ketika ditanya, lalu tiba-tiba pasukan mereka diserang. Baku tembak tidak berlangsung lama, lalu mereka pun berniat meninggalkan lokasi dan kembali ke markas. Namun ternyata inilah yang terjadi. Lalu adegan berpindah 1 minggu kemudian, di mana pada akhirnya unit tersebut dipulangkan. Salah satu anggota yang berpangkat kopral, dia bernama Clara. Dia adalah salah seorang prajurit yang selamat dari ledakan tersebut, dan akhirnya kembali ke negaranya di Prancis. Sesampainya di kota ia tinggal, ia langsung menjemput adiknya yang bekerja di sebuah toko. Adiknya menyambut dengan gembira sang kakak yang menjemputnya. Mereka pun santuy dan sebats di taman pada sore hari itu. Ini adalah adiknya yang bernama Tania. Sore pun tiba, akhirnya mereka pulang ke apartemen mereka. You finally here. Ini adalah sang ibu yang hari itu sangat senang karena anak pertamanya akhirnya pulang setelah cukup lama bertugas di Afghanistan. Lalu adegan berpindah 1 minggu kemudian, di mana pada akhirnya Clara dipanggil kembali oleh atasannya. Seperti biasa, dia berolahraga dan langsung menuju kantornya untuk menemui komandannya. Thank you. Akhirnya Clara akan mulai kembali bertugas pada esok hari dan akan bergabung dengan patroli pantai yang berjumlah 4 orang. Lalu adegan berpindah keesokan harinya. Hello? Good morning. Clara pun memulai tugasnya pada hari itu. Sang komandan memberinya briefing sebelum tugas patroli mereka dimulai. Tugas mereka adalah berpatroli di daerah pantai yang berada di kota tersebut. Hari pertama pun berlalu. Clara pun kembali ke markas. Lalu adegan berpindah pada sore harinya, di mana Clara sedang tertidur dan tiba-tiba ia mendapatkan mimpi buruk. Rupanya Clara belum sepenuhnya pulih dari trauma ledakan yang ia alami. We'll take care of you now. Sang ibu dengan sabar memberikan kekuatan pada Clara. Lalu Tania adiknya muncul dan mengajaknya clubbing pada malam ini untuk menyegarkan pikiran dan melupakan sejenak trauma yang Clara alami. Lalu adegan berpindah pada malam harinya, di mana mereka sedang bersiap-siap pada malam itu. Tak lupa sang ibu mengajak mereka untuk selfie bersama sebelum mereka pergi clubbing pada malam itu. What's up, beautiful? Lalu salah seorang pengunjung pria di sana mengajak Tania untuk naik ke podium karena ada seorang pria ingin berkenalan dengannya. Tania akhirnya naik dan berpamitan pada Clara. Clara pun tetap mencoba menikmati suasana dan tiba-tiba ada seorang gadis lain mendekatinya. Hal ini tentu membuat Clara senang karena Clara adalah seorang lesbiola. Mereka pun menikmati malam itu dan sangat terhanyut dalam suasana. Waktu pun berjalan, dan Tania memberi kode akan pergi bersama laki-laki yang baru saja ia kenal tadi. Clara pun hanya terdiam dan tidak melarang Tania.
Lalu adegan berpindah keesokan harinya, di mana Clara terlihat sedikit cemas karena semua pesan yang ia kirim kepada Tania tidak satupun ada yang dibalas. Lalu Clara pun pergi dan menuju ke tempat kerjanya untuk kembali bertugas pada hari itu. Here. Thanks. Hello? Saat hendak kembali ke markas, tiba-tiba Clara mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengatakan bahwa ia harus segera datang. Rupanya sesuatu terjadi pada Tania. Saat Clara sedang memandangi Tania, tiba-tiba 2 orang dari kepolisian datang. Captain Mueller, can I have a word? Your sister was found this morning. Shows that she might have been raped as well. Do you know her whereabouts last night? Rupanya Tania ditemukan pagi tadi di pinggir pantai yang letaknya agak jauh dari kota tersebut. Tania diperkosa berkali-kali dan dipukuli sampai koma. Petugas polisi pun menanyakan, dan Clara menceritakan kapan terakhir ia bersama Tania. Lalu tidak berapa lama, sang ibu datang, dan kedua polisi tersebut membiarkan Clara dan sang ibu melihat Tania yang terbaring dalam keadaan koma. Keesokan harinya, Clara kembali bertugas namun hatinya sangat hancur. Wajah Clara terlihat murung dan rekan kerjanya mengetahui hal tersebut. Ia pun segera bertanya. I heard about your sister. I'm so sorry. I just need 5 minutes. Are you the owner? Yes? Can I help you? Saat bertugas, Clara pun mampir ke klub yang mereka datangi pada malam sebelum kejadian. Ia meminta kepada pemilik untuk menunjukkan rekaman CCTV. Sang pemilik menemani Clara melihat rekaman CCTV pada malam itu. Lalu ia bertanya pada Clara, apa yang sebenarnya ia cari. Clara hanya terdiam dan akhirnya mendapatkan wajah lelaki yang mengajak Tania pergi pada malam itu. Ia pun mengambil gambar dan keluar dari bar tersebut. Malam harinya, Clara langsung menemui petugas polisi yang menangani kasus Tania. Clara memberitahukan foto pria tersebut, namun sang polisi malah mengatakan bahwa Clara tidak boleh melakukan penyelidikan sendiri, karena itu bukan kewenangannya. His name's Ivan Kodnikov. Have you questioned him? Pria tersebut bernama Ivan, dan ternyata adalah putra duta besar Rusia dan memiliki kekebalan diplomatik. Polisi tersebut menyarankan agar menunggu Tania sadar dan mendengarkan keterangan darinya. Malam itu, Clara bersama ibunya mendoakan agar Tania segera sadar. Hati Clara dipenuhi kemarahan dan ia berniat mencari Ivan pada malam itu. Setelah mengantar ibunya pulang, Clara langsung mendatangi klub tersebut dan terlihat Ivan ada di sana. Saat Ivan seorang diri menuju ke toilet, Clara pun langsung mengikutinya secara diam-diam. Clara mencoba menggali informasi dari Ivan tentang apa yang terjadi pada malam itu. Namun tiba-tiba, 2 bodyguard Ivan masuk dan melihat hal tersebut. Clara berhasil lolos namun ia belum mendapatkan informasi dari Ivan. Akhirnya ia berniat mendatangi rumah Ivan pada keesokan harinya. Ia berpamitan pada Tania dan mencuri senjata api dari tempat ia bertugas. Sungguh apes, Clara malah tertangkap dan ini adalah ayahnya yang bernama Leonid Katnikov. Ia pun langsung menceritakan bahwa bukan Ivanlah yang membuat Tania koma, karena sebenarnya Ivan tidak menyukai wanita. Sungguh fakta yang mengejutkan, ternyata ialah yang memperkosa Tania berulang kali lalu memukulinya hingga koma.
Adegan berpindah keesokan harinya, di mana Clara menerima kabar bahwa adiknya telah sadar. Saat itu juga, Clara langsung menemui adiknya. Tanpa berkata-kata, mereka saling berpandangan dan akhirnya Tania berbicara. The young Russian? I know everything. What he's done to you, he'll do to others. Lalu Clara meminta Tania untuk menuntut Ivan di persidangan. Namun Tania merasa keberatan, karena ia tidak ingin hidupnya terekspos oleh media. Look, I'm tired. Please just leave now. Kemudian Clara pun menyendiri, dan terlihat berita di televisi bahwa Leonie akan kembali ke Rusia dengan alasan yang tidak jelas. Dengan wajah bingung, ia pun kembali ke kamar Tania, lalu ia berpapasan dengan seorang perawat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan gerak-gerik sangat mencurigakan, ternyata perawat tersebut menyuntikkan sesuatu yang mengakibatkan Tania mengalami sesak nafas. What happened? Clara pun langsung mengejar perawat tersebut dan mencarinya sampai ke ruang penyimpanan. Tiba-tiba perawat tersebut muncul dan langsung menyerang Clara. Karena kejadian tersebut, Clara tidak dapat lagi menahan amarahnya. Ia pun langsung menuju tempat kerjanya dan mengambil persenjataan. Suasana terlihat sepi karena semua anggota lain sudah pulang. I was hoping we could talk. Yeah. How are you? Good. Clara pun memaksa rekan kerjanya untuk memberikan senjata dan beberapa amunisi yang ia butuhkan. Clara juga memerintahkan rekannya untuk mengikat dirinya sendiri, lalu ia bergegas menuju rumah Leonie. Полиция закрыла все... Слышь меня. Clara akhirnya berhasil mengalahkan semua pengawal Leonie. Namun pelurunya habis saat ia akan segera menembak Leonie. Di akhir cerita, Leonie akhirnya terjatuh karena Clara menendangnya dari lantai atas. Dan ia merasa puas karena berhasil membalaskan dendamnya. Lalu film ini pun selesai. Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Skila Cinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.